Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 22 Juni 2023 berjudul Masih Punya Waktu. Kalau kita sudah masuk di dalam hadirat Tuhan, semua kelelahan kita menguap. Kita harus membiasakan diri seakan-akan besok Tuhan Yesus akan datang. Seakan-akan bukan berarti kita percaya atau memastikan bahwa Tuhan Yesus akan datang besok. Bisa Tuhan Yesus datang, atau bisa kita meninggal dunia. Salah satu yang membuat kita tidak sungguh-sungguh hidup suci adalah ketika kita merasa masih punya banyak waktu untuk berubah. Memang benar bahwa perubahan itu proses dan perlu waktu. Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa proses itu tidak bisa kita hindari dalam perjalanan waktu. Namun, kita harus beranggapan seakan-akan sudah tidak akan ada waktu lagi untuk persiapan. Perhatikan siswa atau mahasiswa yang berprestasi. Mereka jarang menunda pekerjaan. Bisa saja 1-2 kali, tetapi hampir-hampir tidak pernah. Seakan-akan dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugas. Selain dia ingin mengerjakan tugas dengan nilai yang baik, dia juga akan segera menyelesaikan tugasnya. Kalau membiasakan diri demikian, maka siswa atau mahasiswa itu akan merasa tidak tenang kalau belum selesai tugasnya. Berbeda dengan siswa atau mahasiswa yang membiasakan diri menunda, merasa masih ada waktu nanti. Dia tenang-tenang saja, walaupun tugasnya belum selesai, dan itu bisa menjadi irama jiwa, irama batinnya. Inilah yang harus dikembangkan. Kalau ada hal yang belum beres di dalam hidup kita, kita harus terus merasa tidak tenang. Setan memang bisa membuat orang tenang. Nanti aku berubah. Nanti bisa diselesaikan. Masih ada proses. Kita tentu setuju bahwa perubahan melewati proses dalam perjalanan waktu. Tetapi kita harus berpikir seakan-akan tidak akan ada waktu lagi. Jadi apa yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Ini kabar baiknya. Semua bisa diselesaikan. Misalnya kelemahan kita adalah pemarah. Apakah bisa diselesaikan? Bisa. Kemarahan yang telah kita lakukan, kita akui kesalahannya. Itu selesai. Namun jangan bermaksud nanti marah lagi, lalu dengan mudah minta ampun lagi. Apapun kesalahan kita bisa selesai. Jadi jangan berpikir masih ada waktu. Kadang-kadang kita bergening dengan Tuhan. Tuhan, yang satu ini aku belum bisa meninggalkannya. Kesenangan yang satu ini belum bisa, Tuhan. Jadi ampunilah, maklumlah ya Tuhan. Mungkin kita tidak mengucapkan, tetapi di hati kita mengatakan itu. Sejatinya, hal itu bisa jadi sumber bencana bagi kita. Ditambah lagi dengan prinsip manusia memang penuh dengan kelemahan, kekurangan, yang lebih rusak lagi, doktrin yang mengajarkan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Itu doktrin yang merusak kekristenan. Memang, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi kita tidak boleh berbuat jahat lagi sejak kita menerima anugerah keselamatan. Tidak boleh. Itu sumber bencana. Setan mau membunuh kita dari segala aspek. Maka kita berseru, pegang tanganku, lindungi aku dari kuasa gelap ya Tuhan, yang tentu melampaui kekuatanku Tuhan. Kedua, lindungi aku dari diriku sendiri. Ini mengerikan. Ini musuh dalam selimut. Ketiga, lindungi aku dari pengaruh dunia. Ya Tuhan, tolong aku.
Setiap hari kita diintimidasi oleh kuasa gelap lewat pengaruh dunia, tontonan, film, TikTok, apa yang kita lihat di gadget, itu semua pengaruh baik maupun jahat. Maka, teman pergaulan kita harus benar. Kalau orang menyadari kekekalan, dia pasti akan berusaha bagaimana menemui Tuhan. Itu tidak terbeli. Kalau kita meninggal dunia nanti bertemu Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan Tuhan, kita tidak bisa sok dekat, sok akrab. Kedekatan kita dengan Tuhan dimulai di sini, sejak kita di bumi. Maka jangan terpengaruh dunia. Keempat, bencana. Kelima, dari orang-orang yang bermaksud jahat. Setan memakai manusia lain yang digerakkan untuk menjatuhkan kita, siapapun itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyelesaikan apa yang segera kita selesaikan, dan jangan bermaksud berbuat salah lagi. Pengampunan diberikan kepada orang yang bertobat. Jangan membuat ukuran pertobatan sendiri. Buatlah ukuran pertobatan Tuhan. Roh Kudus pasti memimpin. Terkadang dengan kecerdasan, kita bisa mengakali orang dan mengakali Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Padahal kita tidak serius sebenarnya. Kita hanya meminta pengampunan saja. Beres-beres saja. Betapa jahat dan liciknya kita. Kita mau pengampunan, tetapi tidak mau kehilangan kenikmatan dosa. Misalnya, kita disakiti, lalu berkata, Tuhan, ampuni aku karena membenci dia. Maafkan aku. Tetapi sebenarnya kita tidak melepaskan kebencian, karena kita menikmati kebencian. Kita tidak mau lakukan itu lagi. Kita mau selesai. Proses itu harus ada. Mungkin kita masih lakukan lagi, tetapi jerit penyesalan kita pun makin tinggi, sampai Tuhan menghapus dosa kita. Bukan sekedar darah Yesus, melainkan juga dengan firman. Firman mengubah cara berpikir kita, mengubah hati kita, sampai kita tidak berbuat dosa lagi. Jadi, dosa tidak ada lagi, bukan hanya karena Tuhan mengampuni, tetapi kita tidak berbuat dosa lagi. Sungguh, ini indahnya, luar biasa. Mari kita berhenti berbuat dosa. Berhenti punya kesenangan, walaupun bisa terpeleset lagi. Maka, komitmen kita harus kuat. Hidup ini singkat. Allah itu dahsyat. Mari kita memilih ini. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk membangun komitmen yang kuat kepada Allah. Sola Gracia.